Jadi, Arin dan Emil sama sekali nggak pernah foto mesra seperti ini. Ini semua cuma editannya Emil. Di sini ya, Mbak? Oke, alhamdulillah. Udah sampai tujuan. Iwang. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Iya. Iwang. Loh, aku dikasih rating bintang 5 sama tips 10.000. Sungguh mulia hati orang itu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Coba kalau tiap hari aku dapat penumpang kayak gini, pasti makin happy aku nariknya. Iwau, kok perutku bunyi? Ya lapar sih, pengen makan dulu. Di sini warteg yang deket di mana ya? Ini kalau diganjel dulu mantap ini. Biar makin semangat aku nariknya. Sebelah mana ya? Kok ada notif chat? Siapa yang ngechat ya? Wow, Ciloko. Mudah-mudahan bukan Sri yang ngechat. Wow, Ari. Loh, kok bisa-bisanya dia ngajakin aku makan? Pas banget loh kamu, Ri. Wow, emang rezeki gak kemana kok. Pasti mau nraktir aku ini. Berangkat. Oke, saatnya cari file. Ini dia. Pasti ini filenya. Jadi, Arin dan Emil sama sekali nggak pernah foto mesra seperti ini. Ini semua cuma editannya Emil. I love you, Mas. Video ini juga ada. Tapi, video ini asli, bukan editan. Mas. Parkirnya melintang, Mas. Tolong diparkirin ke tempat yang kosong. Yaudah. Aku harus kirim semua foto-foto ini ke handphoneku untuk jadiin bukti. Tapi, aku kirim lewat apa ya? Kalau lewat email atau chat, Emil pasti tahu. Dan itu akan makan waktu juga. Kiri. Mundur, terus. Terus. Selesai. Semoga ini bisa menjadi bukti yang kuat.
Maaf ya Mas, sudah nunggu lama. Tadi ada telepon dulu dari klien, jadi saya ngobrol dulu deh. Ini kwitansinya Mas? Iya, nggak apa-apa kok. Kebetulan memang laptopnya juga masih saya cek dulu. Oh iya, saya tinggal sebentar ya Mas. Nanti tinggal diperiksa aja laptopnya. Kalau ada masalah, tinggal kasih tahu saya saja. Saya permisi dulu ya. Iya. Gimana ada emak? Loh, kemana orangnya? Itu laptop sama kwitansinya ada? Waduh. Permisi, Iya Mas? saya mau ambil laptop saya. Ini tanda terimanya. Wah, ini bukan laptopnya Pak? Iya, Oh, silakan Mas. ini kemarin asisten saya antar. Sekarang laptopnya udah bener kan? Terus biayanya berapa? Bukti udah di tangan. Aku harus cepat pergi dari sini sebelum ketahuan sama Emil. Oh, biaya servisnya sudah dibayar sih Mas. Dibayar sama siapa? Tadi sih dia bilang karyawannya Mas, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Bukan yang nganter kemarin. Beda lagi Mas orangnya. Nah, orangnya mana sekarang? Sudah pergi Mas. Itu juga saya bingung Mas. Tadi saya tinggal sebentar, dia sedang cek laptopnya Mas. Bisa tolong dicek nggak pendataannya? Tadi kan dia udah bayar tuh, pasti ada namanya kan? Oh, nggak ada Mas. Dia bayar pakai cash. Itu di dalam ada kwitansinya Mas. Nggak ada namanya. Siapa ya? Yang ngaku-ngaku karyawan gua. Tapi kalau dia berniat nyuri, kenapa laptop gua nggak diambil? Tapi malah bayarin biaya servisnya. Ya sudah, makasih ya Mas ya. Saya ambil laptopnya. Sama-sama. Dadah Luna, dadah Prilly, dadah Saras. Dadah. Saras. Bude. Hai sayang. Hai. Kok Bude yang jemput? Iya, soalnya mama lagi sibuk di gereja kan. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, Bude. Saras malah seneng kalau Bude jemput. Ya udah, yuk pulang. Yuk, ayo. Saras masuk. Dah. Saras gimana hari ini sekolahnya? Saya datang, Bude. Good. Oh iya, Bude. Kapan kita makan es krim dan main playground lagi sama Pak Delingga? Kayaknya nggak bisa dulu deh sekarang, Saras. Soalnya Pak Delingga lagi sibuk banget, jadi belum bisa main sama kita. Kapan kesibuknya? Bude juga nggak tahu sih, Saras. Kayaknya sibuknya lama. Maaf ya. Ya udah deh. Maaf ya Saras. Sepertinya selama urusan rumah tangga Bude dan Pak Delingga belum jelas, selama itu pula kita nggak bisa main sama Pak Delingga.
Siapa ya orang yang ngaku-ngaku jadi karyawan gua? Kata orang servis tadi, orang tuh sempat ngecek ke laptop gua. Apa mungkin file di laptop gua yang diincar sama dia? Aduh, jangan-jangan. Harus cek lagi. Ya, halo Mas Emil. Halo Jod, ini gue mau nanya, waktu lo antar laptop gue ke tempat servis, lo ditemenin sama siapa? Oh, nggak ditemenin sama siapa, saya sendiri ke sana, Mas. Oke. Bentar, lo coba ingat lagi deh, waktu lo ke sana tuh lo sempat papasan sama siapa gitu nggak yang kira-kira lo kenal? Siapa ya? Mas Lingga. Pasti mau ketemu Mas Emil ya? Orangnya ada di dalam. Masuk aja Mas, nggak apa-apa? Ya? Iya. Mau kemana, Mas? Ini saya mau ke servis laptop. Laptopnya Mas Emil ketumpahan kopi. Jadi, laptopnya mati. Oh. Yaudah ya, duluan ya. Iya. Oh iya Mas, kemarin saya pas mau nganter laptop ke tukang servis, saya sempat ketemu Mas Lingga di parkiran Brooklyn Studio. Oke, yaudah Jod, makasih ya. Bye. Bener dugaan gue, Lingga orangnya. Tapi, kok bisa pas banget ya? Dia liat Jody lagi bawa laptop gue ke tempat servis. Terus apa yang dicari di laptop gue? Ini pasti Lingga udah lihat file ini. Kalau Lingga udah lihat file ini, berarti dia udah tahu semuanya. Kalau dia udah tahu semuanya, gagal rencana gue untuk ngancurin hidupnya dia. Oke. Yes! Gimana sih? Oke. Masih ada satu hal lagi yang Lingga belum tahu. Iya. Dan gue harus amanin sekarang sebelum Lingga tahu. Oke, mana aplikasinya? Oke, erase. Dan gak penting lagi juga. Pokoknya Lingga gak boleh tahu kalau selama ini gue mantau dia lewat pulpen di CCTV itu. Ini sih. Mantap. Ya, makasih Mas. Makasih. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Mantap nih kayaknya, Bu. Iyalah. Bisa kita mulai? Boleh. Tar dulu. Taruh. Ini sebelum kita mulai makan-makan enak, ini harus jelas dulu, Rik. Yang bayarin siapa ini? Aku cuma mau ngingetin lo ya, yang ngajakin aku itu kamu. Paham lo ya, siapa yang bayarin? Iya, gue yang bayarin. Iya, ya wes, gas. Oh iya, gue mau nanya sesuatu di sama lo. Menanya apa? Lo kenal Sri yang ngekos di kos Putri Valencia? Iwa? Loh, kamu kenal Sri juga? Gue gak kenal. Tapi gue tahu dari Angel. Lu udah sejauh apa kenal sama Sri? Ciloko.
Jadi gini loh, Ri. Aku sama Sri itu temen waktu kecil di Brebes. Ibuku sama orang tuanya dia itu deket banget. Udah kayak saudara. Gitu. Oh, jadi lo cuma sekedar kenal aja? Nggak pernah pacaran atau ada niat untuk nikah kan? Jadi sebenarnya gini loh, Ri. Dulu waktu aku masih kecil, ini ngomongin waktu masih kecil loh ya. Ibuku dulu itu pernah minta supaya aku sama Sri itu dijodohin aja. Tapi itu kan dulu, waktu kita masih anak-anak. Ya aku nggak mikir serius lah. Ya, tak pikir kan cuma ngomong biasa. Tapi kan situasinya sekarang beda. Aku tuh nggak ada perasaan apapun sama Sri. Kamu lu tahu sendiri, aku kan suka sama Dewi. Berarti omongan Sri ke Angel itu bener. Sri dan Bowo memang pernah dijodohin. Tapi kayaknya Sri berpikir perjodohan itu serius. Beda sama Bowo. Tapi Widya udah tahu soal Sri? Ya belum lah, ngawur aja kamu. Lo belum cerita ke Widya? Ya belum lah, Ri. Kalau aku cerita bahaya. Bisa jadi salah paham. Ciloko. Kamu tahu sendiri kan, kalau udah ada yang namanya salah paham, pasti lanjutnya kemana? Pertikaian. Lah kalau udah pertikaian kemana ujungnya? Huru hara. Duh, Wo. Saran gue sih mendingan lo cerita dari sekarang ke Widya. Karena justru bakal jadi masalah besar kalau Widya taunya di belakangan. Dia bisa jadi salah paham dan malah bisa jadi benci sama lo karena dibohongin. Dan lo juga harus cerita ke Sri soal keadaan lo sekarang. Karena kalau endingnya lo berjodoh sama Widya, kasihan si Sri, karena dia udah berharap nikah sama lo, Wo. Lo gak mau kan sakitin anak orang, Wo? Ya enggak lah, Ri. Mana tega aku. Nah, makanya mendingan lo sekarang ngomong ke Widya dan Sri, Wo. Sayang. Sri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Anak cantik mama udah pulang. Gimana sayang sekolahnya hari ini? Seneng gak? Seneng dong, Ma. Oh iya, Ma. Sarah cincin angin tadi sama teman-teman. Dari kertas dan sedotan. Oh ya? Mana? Coba mama mau lihat. Gimana? Yes. Mana? Wah, bagus banget. Anak mama emang pintar banget loh ini. Ya wes, sekarang kamu cuci tangan, abis itu ganti baju ya. Oke, Ma. Ya, Ki, duluan. Oke lah. Mbak, makasih banyak ya udah jemput Saras di sekolah. Sama-sama. Ya udah, aku urusin Saras dulu ya. Oke. Dah. Dah. Dok. Hei. Kamu habis jemput Saras ya? Aduh, senang dia pasti. Dok. Bapak mau bicara sama kamu. Bapak mau ngomong apa ya? Kok kelihatannya serius banget? Duduk sini dulu ya. Oke. Ya, duduk. Ayo. Gimana, ada apa, Pak? Gini, tadi pagi Bapak itu ketemu sama satpamnya Komces Kencana Residen, Pak Samsul. Pak Samsul bilang katanya semalam tuh dia melihat kamu katanya diantar sama Nalingga. Apa benar? Malam Mas Lingga, Mbak Rini. Halo, Mbak. Dari mana Mas? Mbak, malam-malam begini? Oh, Iya, tadi kena macet. Oh gitu. Yaudah, silakan lanjut Mas, Mbak. Akhirnya yang aku khawatirin terjadi juga. Bapak tahu soal kejadian semalam.
Iya bener Pak. Kenapa? Kok bisa diantar? Gini Pak, jadi kemarin pas aku pulang dari kosannya Angel, aku kan naik taksi online. Terus aku kejebak macet dan macetnya parah banget, nggak gerak sama sekali. Gara-gara ada pohon tumbang di depan. Terus nggak nyangka ternyata Mas Lingga juga kejebak macet yang sama. Nah pas itu Mas Lingga tiba-tiba sampai di samping taksi online aku. Terus dia tawarin aku buat anterin aku pulang. Ya daripada aku kejebak macet terus lama sampai rumahnya, ya aku terima tawarannya. Tapi ya kok, kalau misalkan kamu itu pertimbangannya seperti itu, kenapa sampai rumah tetap tengah malam? Ayo. Soalnya kita sempat nyasar, Pak. Nyasar? Jadi Mas Lingga bilang ada jalan alternatif yang bisa bikin kita cepat sampai rumah. Cuman jadinya kita nyasar, makanya pulangnya tengah malam. Jadi itu yang sebenarnya terjadi, Pak. Aku nggak bohong. Aku minta maaf ya. Aku juga sebenarnya nggak mau terus-terusan ketemu sama Mas Lingga, tapi nggak tahu kenapa kita terus dan terus bertemu. Ya wis, Bapak percaya sama kamu. Anak Bapak nggak pernah bohong. Tapi Nduk, begini loh, sebagai orang tua, Bapak itu wajib mengingatkan kamu. Ya, untuk jaga diri, ya. Bukan apa-apa. Kamu ini kan sudah ditalak sama Nak Lingga. Jadi, Bapak minta kamu itu untuk jaga jarak dengan dia. Iya, Pak. Tuh. Kamu jangan lupa. Harus ingat, ya. Satu. Emil, kakak ipar kamu, itu sudah melecehkan kamu. Sudah melakukan hal yang tidak sopan, bahkan kurang ajar. Lingga, suami kamu sekarang sudah jadi mantan suami kamu. Sudah menolak kamu. Kemudian keluarganya sudah melepas diri atas kamu. Jadi Bapak rasa, ya sudah sewajarnya lah. Bila kamu itu memang benar-benar menjaga jarak dengan mereka. Oleh karena itu Bapak minta selama ini, tolong jaga jarak terus sama Lingga. Iya Pak. Kalau mau ketemu ya sudah nanti saja. Nanti sajalah di persidangan perceraian kalian. Ya? Iya Pak. Kalau memang nanti Nak Lingga mau memperbaiki hubungannya dengan kamu, mau bersikap lebih baik, mau bertemu lagi sering, rujuk tuh. Harus rujuk tuh. Dan sebelum rujuk ada syaratnya. Masalah antara kamu, Lingga, dan Nak Emil itu harus selesai tuh. Ya? Dan setelah itu bisa selesai, bisa dibicarakan. Nak Lingganya sendiri, Bapak minta syaratnya adalah harus full percaya sama kamu. Bahwa kamu itu tidak salah. Itu syarat. Ngerti, Bu? Ya, ngerti, Pak. Bu, Bapak mengerti. Masalah yang sedang kamu hadapi ini sangat berat. Berat sekali. Dan gak ada di luar sana orang, perempuan apalagi, yang mau mengalami seperti yang kamu alami, Duk. Bapak tahu. Ya, Bapak tahu. Tapi bagaimanapun ya, karena hal ini terjadi, itu bukan hal yang gampang untuk begitu dilupakan. Apalagi kamu sebagai seorang perempuan, Bu. Ya. Jadi, sekali lagi Bapak mengingatkan, kamu harus sabar.
Ya, kamu harus kuat. Kamu juga harus jaga harga diri. Ya, jaga diri itu bukan hanya masalah dosa, tapi jaga harga diri keluarganya semua. Bapak yakin, ya, Bapak yakin kamu bisa. Permisi. Iya. Silahkan Mas kopinya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. I love you, Mas. Aku harus bicarakan ini sama Ari. Duh, jangan marah ya Bapak bicara seperti ini. Bapak bicara seperti ini itu demi kebaikan kamu. Ya? Aku gak marah kok, Pak. Aku justru berterima kasih sama Bapak karena udah ngingetin aku. Alhamdulillah. Ya wis, Bapak mau kerja dulu, mau ke kasir. Ya? Iya, Pak. Kamu makan enggak? Kalau kamu mau makan, nanti Bapak minta Mas Derajat untuk nyiapin buat kamu. Nggak apa-apa. Aku belum lapar. Nanti kalau aku mau makan atau apa, nanti aku cari sendiri. Sudah. Ya, Sport. Ya. Tinggal dulu. Ya. Halo? Halo Rin. Rin, maaf kamu lagi sibuk nggak? Enggak Mas, kenapa? Kalau gitu bisa kita ketemu. Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Ini soal Emil. Ada apa lagi sih Mas? Emang nggak bisa ya kamu langsung ngomong aja sama Mas Emil? Kenapa harus ke aku? Enggak Rin, aku menemukan bukti baru. Karena itu ini harus dibicarakan langsung sama kamu. Mas, seharusnya kita itu nggak sering ketemu. Kamu sendiri pasti inget kan kondisi rumah tangga kita kayak gimana sekarang? Tapi aku... Udah dulu ya, aku mau bantuin ibu, bapak sama Ajeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini terdengar dingin banget. Padahal semalam aku pikir hubungan kita udah mulai mencair.